Bab 418, Warisan Kesadaran. Saat itu, Su Xiaoning berjalan perlahan dari kerumunan dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia telah memasuki trans, dan berjalan perlahan menuju aula penyempurnaan eliksir di depan mereka. Dadanya bersinar dengan kecemerlangan misterius. Saat dia mendekati aula, kecemerlangan meningkat dan berubah menyilaukan, hampir menyelimuti sosok Xiaoning sepenuhnya. Ini adalah... Semua orang tercengang. Berdiri di samping, Su Zimo tidak menghentikannya. Kembali ke ibu kota Great Zhou, dia sudah memperhatikan bahwa tungku eliksir itu luar biasa. Setelah memasuki medan perang kuno, dugaannya diverifikasi lebih lanjut. Setelah tiba di sini, Su Zimo hampir bisa memastikan bahwa tungku eliksir yang misterius memiliki hubungan yang dalam dengan sekte kolam eliksir. Tepat di depan semua orang, Xiaoning berjalan menuju aula selangkah demi selangkah, mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk menyentuh segel aula dengan lembut. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak ditolak oleh segel itu. Sebaliknya, lambang misterius yang berputar di permukaan berkumpul ke arah Xiaoning terus-menerus, seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Warisan kesadaran. Paman Liang berseru. Semua pembudidaya yang hadir mengeluarkan ekspresi iri ketika mereka mendengar itu. Di medan perang kuno, ramuan dan harta bukanlah hal yang paling berharga. Peluang sebenarnya datang dari mendapatkan warisan tokoh dan sekte perkasa kuno. Sebenarnya, Laut Roh Gunung Sabre adalah salah satunya. Dalam sekte-sekte tertentu, keterampilan rahasia sejati tidak disimpan dalam bentuk kain, potongan bambu atau buku petunjuk, untuk berjaga-jaga jika itu bocor ke orang luar. Ada kemungkinan bahwa eliksir refinement hall di depan mereka berisi banyak resep obat mujarab dari zaman kuno. Namun, rahasia sebenarnya dari sekte kolam eliksir pasti ada di dalam warisan kesadaran sebelum mereka. Dengan kata lain, Su Xiaoning adalah satu-satunya yang mendapatkan rahasia sebenarnya dari eliksir Pulsek. Kenapa dia? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tang Yu menjawab, Xiaoning pasti memiliki token yang sangat penting dari sekte eliksir Pul. Master penyempurnaan eliksir yang dimiliki oleh token ini pastilah murid warisan dari sekte kolam eliksir. Mengelus jenggotnya yang panjang, Paman Liang berkata dengan penuh kepuasan, ada kesempatan bagi sekte kita untuk mengembalikan kejayaan sekte kolam eliksir setelah gadis ini memperoleh warisannya dan bergabung dengan sekte kita. Su Zimo juga benar-benar lega. Awalnya, alasan mengapa sekte eliksir yang membawa Xiaoning masuk adalah karena mereka ingin mengikatnya untuk kekuatannya. Dia khawatir dia akan menderita setelah bergabung dengan sekte eliksir yang. Tapi sekarang, kekhawatiran itu sama sekali tidak berdasar. Setelah mendapatkan warisan sekte eliksir Pul, jika Xiaoning rajin berkultivasi setelah bergabung dengan eliksir Pulsek ditambah dengan bantuan tungku eliksir yang misterius, dia pasti akan berubah menjadi master penyempurnaan eliksir tingkat atas dengan potensi tak terbatas di masa depan. Tang Yu datang ke sisi Su Zimo dan berbisik, jangan khawatir, rekan Daois Su, setelah kembali ke sekte, aku pasti akan membawa Xiaoning ke master sekte bersama dengan Paman Liang untuk melaporkan masalah ini. Master sekte kami adalah Grandmaster Eliksir Refinement dengan standar tinggi. Bahkan sampai sekarang, dia hanya menerima satu murid pribadi. Aku yakin dia pasti akan menyukai Xiaoning dan membawanya di bawah sayapnya. Su Zimo mengangguk. Grandmaster penyempurnaan eliksir. Meskipun Eliksir Refinement Masters dan Eliksir Refinement Grandmaster terdengar serupa, status mereka sangat berbeda. Tidak ada satupun Grandmaster Eliksir Refinement di seluruh dinasti Zhou besar. Di atas Eliksir Refinement Masters adalah Great Eliksir Refinement Masters dan Eliksir Refinement Grandmasters setelah itu. Banyak Eliksir Refinement Masters yang belum pernah mencapai level Great Master sepanjang hidup mereka, apalagi menjadi Grandmaster. Di bidang penyempurnaan senjata, ada juga gelar Great Master dan Grandmaster. Meskipun Su Zimo mendapat bantuan persepsi rohnya dan bahkan berhasil menyempurnakan senjata roh yang sempurna, dia masihlah seorang master penyempurnaan senjata. Dia hanya bisa berubah menjadi master penyempurnaan senjata hebat setelah menjadi Naschen Soul dan mendapatkan kemampuan untuk memperbaiki senjata Dharma. Dengan kata lain, agar seseorang menjadi seorang guru besar, mereka harus dicapai baik dalam bidang keahlian maupun kultivasi mereka. Suara pakaian robek di udara terdengar di belakang mereka. Lebih banyak pembudidaya telah menembus blokade binatang buas berdarah murni dan melaju menuju reruntuhan eliksir Pulsekte. Semuanya, berdirilah dalam formasi dan lindungi Xiaoning. Tang Yu memerintahkan dengan tegas. Hal terpenting bagi mereka saat ini adalah memastikan Xiaoning mendapatkan warisan sekte eliksir Pul tanpa terganggu. Terlepas dari apakah mereka yang datang adalah teman atau musuh, sekte eliksir yang tidak akan membiarkan satu kesalahan pun terjadi dalam proses pewarisan. Tak lama,
Sekitar 20 pembudidaya bergegas, tampak celaka dan penuh dengan luka, mereka semua adalah pembudidaya Sekte Seribu Bangau. Terkejut, Su Zimo buru-buru berpatroli di kerumunan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Leng Rou baik-baik saja saat dia berjalan bersama Tang Yu. Saudari Man, apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu menarik beberapa botol ramuan dan menyerahkannya. Feng Man tampak lesu dan dipenuhi luka. Dia berterima kasih kepada Tang Yu untuk ramuan itu dan buru-buru memakannya. Meskipun dia memiliki eliksir juga, efeknya tidak bisa dibandingkan dengan efek eliksir yang sek. Di sisi lain, Leng Rou juga terluka parah dan terlihat lebih pucat. Namun, ekspresinya dingin seperti biasa dan sedikit kehangatan hanya berkedip di matanya saat melihat Su Zimo. Su Zimo juga memiliki beberapa ramuan yang diberikan kepadanya oleh Tang Yu di tas penyimpanannya. Karena mereka bukan kelas sempurna, dia tidak akan mengkonsumsinya. Karena itu, dia mengeluarkan semuanya dan menyerahkan semuanya kepada Leng Rou. Dia tidak menolak atau berdiri pada upacara dengan Su Zimo. Setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang, persahabatan di antara mereka telah jauh melampaui sesama murid biasa. Feng Man mengkonsumsi eliksir dan beristirahat sejenak sebelum dia melihat kelompok dari eliksir yang sekte berdiri di depan eliksir Refinement Hall. Terkejut, dia berseru, "Ada begitu banyak dari Anda." "Apa?" Tang Yu membeku. Sambil mendesah, Feng Man tertawa getir. "Sudah merupakan berkah bahwa kita bisa bertahan melawan binatang buas berdarah murni. Hanya ada 20 dari 1000 pembudidaya kami yang tersisa. Untuk berpikir bahwa kalian memiliki lebih dari 400 pembudidaya yang tersisa. Itu luar biasa." Tang Yu memandang Su Zimo tanpa berkata apa-apa. Jika dia tidak bertarung di garis depan sepanjang perjalanan, sekte eliksir yang akan dimusnahkan sejak lama. Juga, kami beruntung. Feng Man menghela nafas dan berkata, "Awalnya, binatang buas berdarah murni, burung Gu, menghalangi kami dan kami tidak bisa melarikan diri. Kemudian, sepertinya diserang dan tidak bisa mengatasinya. Kami hanya berhasil sampai di sini dengan memanfaatkan kesempatan itu. Meski begitu, hanya ada sedikit dari kita yang tersisa." Petik 2. "Ah, kami melihat hal yang sama." Tang Yu menjawab dengan tergesa-gesa, "Zuyan menghalangi jalan kami, tetapi entah dari mana, seekor binatang misterius muncul dan melukai Zuyan dengan parah. Begitulah cara kami berhasil sampai di sini dengan sukses." Jantung Su Zimo berdetak kencang. Awalnya, dia bingung mengapa Night Spirit tidak kembali setelah sekian lama. Setelah mendengar kata-kata Feng Man, dia secara bertahap mengerti. Setelah membunuh Zuyan, roh malam pergi untuk membunuh burung Gu juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Su Zimo mendengar suara si gendut kecil dari tidak jauh. Itu sangat beruntung. 9 neonatus itu terlalu menakutkan. Itu menyemburkan api dan air yang melukai parah atau membunuh saat bersentuhan. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Untungnya sesuatu yang hitam muncul entah dari mana dan membunuhnya atau kita semua akan mati di sana. Si Jian juga berkomentar, "Ya, kami juga melihatnya. Setelah membunuh 9 neonatus, saya pikir benda hitam itu meledak untuk 2 binatang buas berdarah murni lainnya, ular kait dan Huodo." Mulut Su Zimo tercekat saat mendengar itu. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Raja Sein Yongheng Chapter 419 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 12 November tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Bab 419, terima kasih, roh malam. Kak, kalian juga ada di sini. Itu bagus, itu bagus. Mata si gendut kecil berbinar ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya. Dia segera berlari dan jubahnya yang longgar tidak bisa menutupi semua lemaknya yang gemetar. Keenam dari mereka berhasil tiba di sini meskipun pertemuan mereka dekat. Secara alami, itu adalah penyebab kegembiraan. Feng Man menangkupkan tinjunya. Sekte Seribu Bangau tidak akan menyentuh apapun di aula penyempurnaan eliksir ini. Kami akan masuk dan memeriksa apakah ada manual jimat kuno yang telah diawetkan. Petik 2. "Iya," Tang Yu mengangguk. Leng Rou mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan yang lainnya. Sekte makam dan sekte boneka tidak membawa banyak pembudidaya ke lembah untuk memulai dan sekarang, mereka hanya memiliki lebih sedikit. Little Fat dan Si Jian mengikuti komandan sekte masing-masing dan pergi untuk menjelajah lebih dalam keruntuhan untuk mencari harta dan peluang. Pada saat itu, bayangan hitam melintas tidak jauh seperti hantu. Itu merayap diam-diam ke sisi Su Zimo tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Roh malam telah kembali. Ada benda berdarah di mulutnya, menyerupai bola daging saat bau darah memenuhi udara.
Su Zimo melirik sekilas dan awalnya tidak memperhatikan. Tetapi tepat setelah itu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Su Zimo berbalik dan melihat dengan hati-hati, menyebabkan matanya berkedut tak terkendali. Itu adalah kepala Zuyan. Daerah lehernya jelas terkoyak oleh cakar tajam dan kehilangan matanya. Menggigit kepalanya yang patah, Night Spirit telah kembali begitu saja. Bukankah itu roh malam? Tang Yu mencium bau darah dan berbalik untuk melihat Night Spirit dengan benda berdarah di mulutnya, berdiri di samping Su Zimo. Iya, Su Zimo menjawab tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tang Yu sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Night Spirit tampaknya telah menghilang untuk jangka waktu tertentu, tepat setelah Zuyan muncul. Namun, perhatian semua orang tertuju pada Zuyan dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak ada yang memperhatikan apakah Night Spirit ada di antara mereka. Tang Yu juga tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingat Night Spirit bersama mereka selama periode waktu itu, seolah-olah itu telah menghilang ke udara. Dengan ragu-ragu, dia bertanya, "Rekan Daois Su, apakah Night Spirit bersama kita sepanjang waktu?" "Iya itu." Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. "Lalu, apa itu?" Menunjuk gumpalan darah di mulut Night Spirit, Tang Yu bertanya dengan bingung. Su Zimo menjawab dengan ambigu, "Aku juga tidak tahu. Itu pasti menggigit mayat binatang sisa kuno yang acak dalam perjalanan ke sini." Petik 2. Sekarang, Zuyan benar-benar rusak. Dagingnya tercabik-cabik dan kepalanya diwarnai merah dengan darah, tidak mungkin Tang Yu bisa mengenalinya. Tang Yu bahkan lebih bingung setelah bertanya. Merenung sejenak, dia tidak bisa membuat kesimpulan dan membiarkan masalah itu pergi untuk saat ini. Setelah Tang Yu pergi, Su Zimo menoleh ke Night Spirit dan berbisik, "Mengapa kamu menarik kepala itu ke belakang? Kenapa kamu tidak memakannya di luar?" Menggeram, menempatkan kepala Zuyan di tanah, Night Spirit mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke sana sebelum menunjuk ke Su Zimo. Jika ada orang lain yang melihatnya, mereka tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan Night Spirit. Namun, Su Zimo tahu dan dia bertanya dengan cemberut, "Maksudmu, itu untukku makan?" Night Spirit mengangguk dan menjilat bibirnya dengan sedikit keengganan di wajahnya. Su Zimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Anda dapat memilikinya. Kamu belum makan banyak makanan enak selama ini." Petik 2. Meskipun Su Zimo melahap daging dan meminum darah kembali di pegunungan Changlang untuk kultivasi iblisnya, itu demi kelangsungan hidup, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Su Zimo benar-benar tidak memiliki banyak makan ketika dia melihat kepala yang berlumuran darah itu. Ketika Night Spirit melihat bahwa Su Zimo tidak punya niat untuk makan, ia menggosokkan kepalanya ke arahnya sebelum mengulurkan cakarnya dan menusuk lubang di atas kepala Zuyan. Sesaat kemudian, cairan lengket putih susu mengalir keluar dari lubang, mengeluarkan aroma yang membuat makan seseorang. Bab 419, Terima kasih, Roh Malam. "Kak, kalian juga ada di sini. Itu bagus, itu bagus." Mata si gendut kecil berbinar ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya. Dia segera berlari dan jubahnya yang longgar tidak bisa menutupi semua lemaknya yang gemetar. Keenam dari mereka berhasil tiba di sini meskipun pertemuan mereka dekat. Secara alami, itu adalah penyebab kegembiraan. Feng Manman menangkupkan tinjunya. Sekte Seribu Bangau tidak akan menyentuh apapun di aula penyempurnaan eliksir ini. Kami akan masuk dan memeriksa apakah ada manual jimat kuno yang telah diawetkan. Petik 2. Iya, Tang Yu mengangguk. Leng Rou mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan yang lainnya. Sekte makam dan sekte boneka tidak membawa banyak pembudidaya ke lembah untuk memulai dan sekarang, mereka hanya memiliki lebih sedikit. Little Fat dan Si Jian mengikuti komandan sekte masing-masing dan pergi untuk menjelajah lebih dalam ke reruntuhan untuk mencari harta dan peluang. Pada saat itu, bayangan hitam melintas tidak jauh seperti hantu. Itu merayap diam-diam ke sisi Su Zimo tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Roh malam telah kembali. Ada benda berdarah di mulutnya, menyerupai bola daging saat bau darah memenuhi udara. Su Zimo melirik sekilas dan awalnya tidak memperhatikan. Tetapi tepat setelah itu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Su Zimo berbalik dan melihat dengan hati-hati, menyebabkan matanya berkedut tak terkendali. Itu adalah kepala Zuyan. Daerah lehernya jelas terkoyak oleh cakar tajam dan kehilangan matanya. Menggigit kepalanya yang patah, Night Spirit telah kembali begitu saja. Bukankah itu roh malam? Tang Yu mencium bau darah dan berbalik untuk melihat Night Spirit dengan benda berdarah di mulutnya, berdiri di samping Su Zimo. "Iya," Su Zimo menjawab tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tang Yu sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah.
Night Spirit tampaknya telah menghilang untuk jangka waktu tertentu, tepat setelah Zuyan muncul. Namun, perhatian semua orang tertuju pada Zuyan dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak ada yang memperhatikan apakah Night Spirit ada di antara mereka. Tang Yu juga tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingat Night Spirit bersama mereka selama periode waktu itu, seolah-olah itu telah menghilang ke udara. Dengan ragu-ragu, dia bertanya, "Rekan Daois Su, apakah Night Spirit bersama kita sepanjang waktu?" "Iya itu." Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. "Lalu, apa itu?" Menunjuk gumpalan darah di mulut Night Spirit, Tang Yu bertanya dengan bingung. Su Zimo menjawab dengan ambigu, "Aku juga tidak tahu. Itu pasti menggigit mayat binatang sisa kuno yang acak dalam perjalanan ke sini." Petik 2. Sekarang, Zuyan benar-benar rusak. Dagingnya tercabik-cabik dan kepalanya diwarnai merah dengan darah, tidak mungkin Tang Yu bisa mengenalinya. Tang Yu bahkan lebih bingung setelah bertanya. Merenung sejenak, dia tidak bisa membuat kesimpulan dan membiarkan masalah itu pergi untuk saat ini. Setelah Tang Yu pergi, Su Zimo menoleh ke Night Spirit dan berbisik, "Mengapa kamu menarik kepala itu ke belakang? Kenapa kamu tidak memakannya di luar?" Menggeram, menempatkan kepala Zuyan di tanah, Night Spirit mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke sana sebelum menunjuk ke Su Zimo. Jika ada orang lain yang melihatnya, mereka tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan Night Spirit. Namun, Su Zimo tahu dan dia bertanya dengan cemberut, "Maksudmu, itu untukku makan?" Night Spirit mengangguk dan menjilat bibirnya dengan sedikit keengganan di wajahnya. Su Zimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Anda dapat memilikinya. Kamu belum makan banyak makanan enak selama ini." Petik 2. Meskipun Su Zimo melahap daging dan meminum darah kembali di pegunungan Changlang untuk kultivasi iblisnya, itu demi kelangsungan hidup bagaimanapun juga dia adalah manusia. Su Zimo benar-benar tidak memiliki banyak makan ketika dia melihat kepala yang berlumuran darah itu. Ketika Night Spirit melihat bahwa Su Zimo tidak punya niat untuk makan, ia menggosokkan kepalanya ke arahnya sebelum mengulurkan cakarnya dan menusuk lubang di atas kepala Zuyan. Sesaat kemudian, cairan lengket putih susu mengalir keluar dari lubang, mengeluarkan aroma yang membuat makan seseorang. Bab 420, Kolam Eliksir Kelas 2. Beberapa pembudidaya lagi melesat dari arah lembah, masing-masing dari mereka terengah-engah karena kejutan yang tersisa. Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat ada di antara mereka. Namun, dua sekte besar itu bahkan lebih buruk. Selain Pei Chunyu, Istana Kaca hanya memiliki 8 orang yang tersisa dan masing-masing dipenuhi dengan luka dan memiliki ekspresi pucat. Itu sama untuk Sekte Bumi Jahat. Pada kenyataannya, jika Night Spirit tidak membunuh 4 binatang buas berdarah murni lainnya, akan sulit bagi yang lain untuk bertahan hidup. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah bagi Sealer untuk membunuh binatang buas berdarah murni dengan menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas. Kali ini, Su Zimo akhirnya melihat Sealers dari dua sekte besar. Seorang pria tua berjubah emas berdiri di belakang Pei Chunyu. Meskipun rambutnya abu-abu, tatapannya menyala dengan dominasi dan kulitnya memiliki kilau berkilau mirip dengan bayi. Di sisi Sekte Bumi Jahat, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam mengikuti di belakang Sue yang dengan tatapan gelap menyerupai hantu. Kedua Sealer telah muncul. Di antara faksi-faksi besar, tidak semua sekte super akan mengirim Sealer dengan tim mereka. Misalnya, Sekte Racun, Sekte Wayang, dan Sekte Makam dari 4 kelompok yang tidak ortodoks tidak mengirim Sealer. Pei Chunyu dan yang lainnya tiba di sekitar aula penyempurnaan eliksir dan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka menyapu pandangan mereka. Lebih dari 400 murid Sekte Eliksir yang telah selamat dan berhasil sampai di sini. Meskipun Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat juga mendambakan harta karun di dalam aula penyempurnaan eliksir, mereka tidak berani memaksakan hal-hal mengingat jumlah orang yang dimiliki Sekte Eliksir yang. Setelah sedikit penundaan, Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat dan beberapa pembudidaya keliling lainnya menuju ke kedalaman reruntuhan. Su Zimo menatap para pembudidaya sekte yang pergi dengan serius. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala Night Spirit dan berbisik, "Tetap di sini dan jaga Xiaoning. Saya akan memeriksa kedalaman reruntuhan." Petik 2. Apakah kamu benar-benar akan bertarung untuk Meridian Unlocking Elixir? Tang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat niat Su Zimo untuk pergi ke reruntuhan. Xiaoning menerima warisan di sini dan untuk mencegah kecelakaan, kita tidak bisa pergi. Jika Anda masuk sendirian, Anda tidak memiliki peluang melawan semua elit dari sekte besar itu. Petik 2. Aku harus mendapatkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Su Zimo menjawab dengan keyakinan dan tatapan tegas.
Awalnya, dia ingin pergi ke kedalaman reruntuhan bersama semua orang setelah Xiaoning menerima warisan. Namun, dari kelihatannya sekarang, Xiaoning tidak akan dapat menyelesaikan proses pewarisan dalam waktu singkat. Namun, Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat dan sekte lainnya telah berkelana ke kedalaman reruntuhan, Su Zimo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki sealer bersama mereka. Jangan memaksakan diri jika situasinya tidak terlihat bagus. Tang Yu berkata, saya rasa Xiaoning pasti akan mewarisi resep untuk Meridian Unlocking Elixir juga. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu pasti akan mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir yang sempurna di masa depan. Mengerti. Su Zimo mengangguk dan dalam sekejap, sepasang sayap roh muncul di belakangnya. Dia melayang ke udara dan melesat ke kedalaman reruntuhan. Su Zimo tidak tahu di mana Meridian Unlocking Elixir berada di dalam Elixir Pulsek juga. Pada saat itu, dia melihat ke bawah dengan bantuan sayap ethereal dan mengandalkan penglihatannya yang mengejutkan untuk mengamati tempat itu terus-menerus sementara telinganya berkedut dengan saksama untuk menerima berita dari sekitarnya. Sisi timur, cepat. Penyimpanan obat mujarab ada di sana. Ah, cepatlah. Samar-samar, Su Zimo menangkap beberapa percakapan yang terputus-putus. Berdiri di udara, dia melihat ke arah timur dan melihat serangkaian lampu roh menembak ke udara dari area tertentu dengan banyak pembudidaya menuju. Tidak ada kesalahan. Dalam sekejap, Su Zimo menghilang dari tempatnya. Timur reruntuhan Elixir Pool Sekte. Dari atas, dapat dilihat bahwa ada botol batu giok raksasa yang terbuat dari batu yang tergeletak di tanah, menyerupai tempat tinggal gua. Kemacetan adalah pintu masuk gua tempat kata-kata ditulis. Meskipun mereka kabur, mereka masih bisa dikenali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu sangat jelas. Tempat tinggal gua grade 1 secara alami akan berisi ramuan grade 1. Tempat tinggal gua kelas 2 akan berisi ramuan kelas 2. Tempat tinggal gua kelas 3. Ada total 8 tempat tinggal gua seperti botol giok di sini. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa tempat tinggal gua seperti botol giok ke-8 akan berisi ramuan kelas 8. Eliksir yang dikonsumsi oleh Golden Kores hanya di grade 3. Karena itu, kultivator macam apa yang dimaksud dengan ramuan itu? Tentu saja, meskipun mengetahui hal itu, banyak pembudidaya yang berkumpul di luar tempat tinggal gua bisa menonton tanpa daya. Itu karena semua pintu masuk memiliki segel pada mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, segel masih terpelihara dengan sempurna. Tak satu pun dari para pembudidaya di medan perang kuno yang bisa menghilangkan segel gua eliksir grade 3, apalagi gua eliksir grade 8. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju pada tempat tinggal gua eliksir grade 2. Itu karena Meridian Unlocking Elixir adalah obat mujarab grade 2. Semuanya, tidak peduli apa, pertama-tama kita harus menghilangkan segel pintu masuk. Setelah beberapa saat, Pei Chunyu berdiri dan menyatakan dengan keras, semakin cepat kita menghilangkan segel, semakin cepat kita bisa memasuki gua tempat tinggal dan mendapatkan ramuan yang kita butuhkan. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di sini, lebih banyak pembudidaya akan tiba dan kita semua akan mendapatkan lebih sedikit ramuan. Itu benar. Mari kita bergabung untuk menghilangkan segel terlebih dahulu. Saya setuju. Adapun ramuan di dalam, semua orang bisa memperjuangkannya setelah kita memasuki gua tempat tinggal. Petik 2. Para pembudidaya setuju. Bang! Ledakan! Bang! Di bawah komando Pei Chunyu, banyak pembudidaya memanggil pedang terbang mereka pada saat yang sama, menyerang berulang kali di pintu masuk gua eliksir grade 2. Serangkaian lampu muncul dan berkilauan terus-menerus di pintu masuk, memancar dengan terang. Seiring waktu berlalu, cahaya secara bertahap meredup. Segel itu akan dihilangkan. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Beberapa pembudidaya berteriak dengan penuh semangat. The Sealers of Glass Palace dan Malevolent Earthsect tidak melakukan apa-apa, hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun sealer tidak akan dimakan oleh dimensi jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, mereka sudah tua dan tubuh mereka melemah. Karena itu, mereka tidak akan melakukan apapun dengan santai. Pada usia mereka, setiap kali mereka melakukan sesuatu, itu sama dengan mencukur bagian terakhir dari esensi hidup mereka. Itu mirip dengan manusia tua di usia 90-an. Jika mereka merawat tubuh mereka, mereka masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Namun, jika mereka melakukan sesuatu yang terlalu kuat, mereka akan mati tak lama. Bang! 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 Namun serangkaian ledakan lain terjadi dan suara retak bergema dari pintu masuk. Sesaat kemudian, penghalang cahaya hancur.
Mata para pembudidaya menyala saat mereka bergegas maju pada saat yang sama, berkerumun menuju pintu masuk. Meskipun tempat tinggal gua disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada bau busuk di dalamnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aroma obat yang menyegarkan. Masa menyerbu ke depan dan tak lama, visi mereka terbuka di kedalaman gua. Kolam roh raksasa berada di ujung gua tempat tinggal. Banyak botol giok mengambang di atasnya, terlihat padat dan padat. Masing-masing botol giok itu berisi ramuan. Alasan mengapa ramuan itu tidak busuk setelah ribuan tahun adalah karena mereka diberi makan oleh cairan roh. Ini adalah kolam eliksir sejati. Bab 421, Sukses. Kata-kata yang jelas terukir di permukaan botol giok. Eliksir generasi roh, Mystic yang eliksir, Snow Lotus eliksir, Great Essence Snow Rising eliksir. Ramuan yang semua orang kenal semuanya tersedia. Beberapa eliksir yang telah hilang di daratan Tianhuang juga mengambang di eliksir pool. Faktanya, bahkan ada beberapa eliksir yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Namun, semua ini tidak penting. Mata semua orang tertuju pada eliksir pool, mencari ramuan tertentu, Meridian Unlocking Elixir. Di sana, seseorang dengan mata yang tajam melihat botol giok Meridian Unlocking Elixir dan berseru. Berdebur, berdebur, berdebur. Serangkaian sosok melesat, meraih Meridian Unlocking Elixir di Elixir Pool. Nyah. Pei Chunyu berteriak dan menyalurkan garis keturunannya, dan sinar cahaya seperti kristal menutupi kulitnya. Meninju secara terbalik, dia mematahkan kepala seorang kultivator di sampingnya. Benar-benar tak berdaya untuk melawan, mayat tanpa kepala jatuh dari udara sebelum orang itu bisa mengeluarkan satu suara pun. Di samping, seseorang menarik pedang terbang dan menusuk ke arah kepala Pei Chunyu. Tanpa menghindar atau mundur, Pei Chunyu mengulurkan telapak tangannya dan menangkap pedang terbang di tengahnya. Telapak tangannya tidak terluka. Senjata roh Pei Chunyu adalah sepasang sarung tangan dan berada pada tingkat sempurna, dia tidak perlu takut pada pedang terbang lawannya sama sekali. Huff, seseorang sepertimu ingin bertarung denganku untuk Meridian Unlocking Elixir. Tertawa dingin, Pei Chunyu mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan mematahkan pedang terbang kelas atas menjadi dua, mendorong ke arah sebaliknya. Para pembudidaya istana kaca memiliki kekuatan yang luar biasa dan pedang yang patah berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk dada pembudidaya lainnya, menyemburkan aliran darah segar. Namun orang lain sudah mati. Menampilkan kekuatannya, tinju Pei Chunyu seperti sepasang palu besar dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Meskipun beberapa pembudidaya keliling berada di pendirian Yayasan Tujuh Meridian juga, mereka bukan tandingan Pei Chunyu. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mematahkan tendon dan tulang mereka, menyebabkan tubuh mereka meledak. Dalam sekejap mata, Pei Chunyu telah membunuh hampir semua pembudidaya di sekitarnya. Di sisi lain, Sue yang memegang tombak tulang yang penuh dengan darah. Ekspresinya suram dan dia tidak menahan sama sekali, membunuh puluhan pembudidaya secara berurutan dan menodai kolam eliksir menjadi merah. Penerus dari dua sekte besar, Sekte Bumi Jahat dan Istana Kaca, berdiri tepat di depan kolam eliksir dan sedang melakukan pembunuhan, tidak ada yang berani maju sama sekali. Mereka berdua bertukar pandang dan melompat pada waktu yang hampir bersamaan, mengulurkan tangan mereka untuk meraih botol giok yang berisi Meridian Unlocking Elixir. Kamu memiliki keinginan kematian. Mata Pei Chunyu dipenuhi dengan niat membunuh saat tangannya mengubah lintasan, meraih pergelangan tangan Sue Yang. Meskipun Sue Yang adalah pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Pei Chunyu dalam hal fisik. Jika dia ditangkap oleh Pei Chunyu, tangannya akan lumpuh. Tidak punya pilihan lain, Sue Yang mundur. Matanya berkilat dengan kebencian saat dia berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak perlu bermimpi untuk melakukannya. Saat dia mundur, ujung tombak misterius muncul dari tulang rusuk Sue Yang. Dipenuhi dengan aura jahat yang tebal, itu bersinar terang dengan cahaya roh dan menusuk ke arah telapak tangan Pei Chunyu. Meskipun tombak tulang Sue yang bukanlah senjata roh yang sempurna, tombak itu diselimuti aura jahat siang dan malam selama puluhan tahun dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Tabrakan kedua senjata roh, ditambah dengan kekuatan keduanya, menyebabkan semburan cahaya keemasan dan hitam menyebar dari permukaan kolam eliksir. Piak, piak, piak. Tidak mungkin botol giok halus yang mengambang di kolam eliksir dapat menahan kekuatan sebesar itu saat mereka hancur, menumpahkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang mencekik semua orang dengan aroma obat yang kaya. Di antara eliksir yang tak terhitung jumlahnya, ada beberapa Meridian Unlocking Elixir yang berkualitas sangat baik, hampir semuanya memiliki 4 pola dan berada di tingkat tertinggi. Hampir pada saat yang sama, tatapan mereka mendarat di salah satu Meridian Unlocking Elixir.
Meskipun Meridian Unlocking Elixir itu jelas lebih kecil dari yang lain, ia memiliki 5 pola eliksir yang melamun di permukaannya. Eliksir pembuka meridian yang sempurna. Kedua tatapan mereka berubah berapi-api dan napas mereka meningkat. Mengingat potensi mereka, mereka memiliki peluang 80% untuk membuka meridian roh ke-8 mereka sekaligus jika mereka mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna. Saat ini, selain Pei Chunyu dan Sue Yang, tidak ada yang berani mendekat ke sekitar kolam eliksir. Pei Chunyu memasang ekspresi serius saat dia berkata perlahan, Sue Yang, hanya ada satu meridian unlocking eliksir itu. Anda sebaiknya tidak melawan saya untuk itu. Petik 2. Hehe, Sue Yang mengungkapkan senyum aneh. Kau ingin aku mundur hanya dengan beberapa kata darimu. Semuanya tergantung pada kemampuan kita sendiri. Aku akan melihat sendiri seberapa kuat sutra hati kacamu. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Sebelum kata-katanya selesai, Pei Chunyu melangkah maju dan melesat ke arah Sue Yang. Pei Chunyu memiliki fisik yang kuat dan berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, Sue Yang pasti akan kalah jika yang pertama mendekat. Secara alami, Sue Yang mengerti itu saat dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menyalurkan energi roh dengan marah ke tombak tulang. Dalam sekejap mata, tombak tulang itu pecah menjadi 11 bagian. Sebelumnya, di luar kota Suantian, pembudidaya sekte bumi jahat, Di Xing, yang dikirim untuk membunuh Suzimo hanya memiliki 10 buah tombak tulangnya. Tombak tulang Sue yang memiliki potongan tambahan. Pergi. Menggunakan teknik senjata pertahanan sekte bumi jahat, Sue yang mengendalikan 11 buah tombak tulang yang diselimuti aura jahat hitam, mengelilingi Pei Chunyu dan menghalangi jalan yang terakhir ke depan. Meskipun Pei Chunyu kuat, dia hanya memiliki sepasang tinju. Ketika dia melihat 11 buah menembus, Pei Chunyu menamparkan tas penyimpanannya dan menarik perisai logam kaca yang melebar dan menghalangi di depannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika 11 buah menghantam perisai logam kacanya. Keduanya telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Pei Chunyu terhuyung mundur dan 11 buah tombak tulang Sue yang terpantul. Seketika, area kosong muncul di antara mereka. Berdebur. Pada saat mereka berdua bertarung langsung dan mundur, sesosok melesat dengan kecepatan kilat, meninggalkan serangkaian bayangan ilusi di udara. Dalam sekejap, sosok itu telah tiba di atas kolam eliksir, menyendoki meridian unlocking eliksir yang sempurna ke telapak tangannya dengan mudah. Kerumunan itu gempar. Itu terlalu cepat. Bahkan para pembudidaya yang menonton tidak dapat bereaksi tepat waktu, apalagi Pei Chunyu dan Sue Yang. Selain itu, waktu kemunculan orang tersebut terlalu tepat, pada saat bentrokan Pei Chunyu dan Sue Yang di mana kedua belah pihak masih belum pulih dari momentum mereka. Sama seperti itu, mereka berdua menyaksikan meridian unlocking eliksir yang sempurna dicuri oleh orang lain. Beraninya kamu. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Marah, mata Pei Chunyu dan Sue yang bersinar dengan niat membunuh yang akan dimuntahkan. Para pembudidaya yang menonton juga penasaran siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau. Tindakan itu setara dengan menyinggung dua sekte super, Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat. Kultivator yang datang kemudian untuk mencuri meridian unlocking eliksir yang sempurna berhenti sejenak dan berdiri di udara tanpa apapun di bawah kakinya. Mengenakan jubah hijau, ekspresinya tenang saat sepasang sayap roh mengepak lembut di belakangnya. Itu dia, Suzimo. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ekspresi Pei Chunyu menjadi gelap seketika saat dia menyingkirkan perisai logam kacanya. Aura pembunuh berkumpul di antara alisnya dan dia berkata perlahan, Suzimo, aku tidak bisa diganggu denganmu di kota Suantian. Tapi karena kamu ingin mati hari ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Cek, cek, cek. Tatapan Sue yang sedingin es saat dia tertawa sinis. Neraka tidak memiliki gerbang untuk memulai, tapi kaulah yang memilih untuk menerobos masuk. Bahkan Sekte Eliksir yang tidak akan bisa menyelamatkan seseorang yang diburu oleh Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat. Bab 422, Penindasan Lengkap. Berdiri di udara, tatapan Suzimo setajam pisau saat menatap sejenak wajah Pei Chunyu dan Sue Yang. Tiba-tiba, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa ke langit dengan arogansi mutlak. Kalian berdua benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku di levelmu. Para pembudidaya di gua tempat tinggal tercengang kaget. Kembali di daratan Tianhuang, Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat diakui oleh massa sebagai sekte super dan terkenal karena kekuatan tempur mereka yang kuat. 5 doktrin sesat dan 4 kelompok tidak ortodoks serupa dengan kedua sekte itu dalam hal status dan reputasi. Namun, murid dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur.
Suzimo membuat nama untuk dirinya sendiri setelah pertempuran berdarah di jalan panjang. Kemudian, dia menghancurkan faksi sekte racun di medan perang kuno sendirian dan reputasinya semakin meroket. Namun, semua orang masih merasa bahwa Suzimo jauh lebih rendah dibandingkan dengan murid-murid yang dilatih oleh Sekte Super dengan fondasi yang mengesankan seperti Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat. Tepat setelah itu, kalimat Suzimo berikutnya menyebabkan kegemparan. Pei Chunyu, Sue Yang, kalian berdua telah mencoba membunuhku berkali-kali. Jangan berpikir untuk pergi hari ini, mati. Menyingkirkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna, Suzimo menarik Blood Quencher dari tas penyimpanannya secara perlahan. Menjentikkan pergelangan tangannya, pedang itu bersinar terang dengan cahaya roh dan berdengung. Suzimo benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Betul sekali. Salah satunya adalah penerus Istana Kaca dan yang lainnya adalah pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pembudidaya yang tidak dikenal untuk menantang dua pembudidaya yang kuat itu? Petik 2. Dia adalah katak di dalam sumur di penghujung hari. Aku ragu dia bahkan tahu tentang Sealers. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Biasanya, Sealer tidak akan menyerang. Namun, mereka secara alami akan muncul jika penerus sekte mereka dalam bahaya. Itulah alasan mengapa bahkan Pei Chunyu dan Sue yang tidak berani mengklaim bahwa mereka dapat saling membunuh. Jika mereka didorong ke batas mereka dan Sealer dipaksa untuk bertindak, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan tidak ada yang diuntungkan. Tapi sekarang, dengan para Sealer yang menonton, pernyataan Suzimo untuk membunuh Pei Chunyu dan Sue yang hanya mengundang tawa mengejek. Sealer of Glass Palace adalah seorang lelaki tua berjubah emas. Menarik, mata lelaki tua berjubah emas itu berkedip-kedip dengan ejekan dan penghinaan. Sealer of Malevolent Earthsect, seorang lelaki tua kurus, menyeringai mengejek. Hahaha, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di alam semesta, Pei Chunyu tertawa berulang kali. Suzimo, kamu bahkan tidak bisa mengenali situasinya sekarang. Hari ini, saya akan memberitahu Anda seberapa kuat sekte abadi itu. Petik 2. Hehehe, Sue yang tertawa sinis. Suzimo, adalah kehormatan bagimu untuk mati di tangan penerus sekte abadi dan iblis. Sekte abadi dan iblis. Kalian semua omong kosong bahkan tidak bisa melawan pedangku. Suzimo meraung dan 6 meridian roh bersinar di bawah jubahnya, menyalurkan energi rohnya secara maksimal. Dengan sekejap, dia menerjang ke arah Sue yang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Suzimo masih berani menyerang lebih dulu dengan aura yang sangat deras. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Meskipun Sekte Bumi Jahat juga memiliki teknik penempaan tubuh, itu lebih lemah dibandingkan dengan sekte penempaan tubuh teratas seperti Istana Kaca dan Istana Tuan. Jika Pei Chunyu yang menyerang, Sue yang pasti akan mundur dan menjaga jarak. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Suzimo, Sue yang tidak mundur atau menghindari mengetahui bahwa dia memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi. Mencengkeram tombak tulangnya dengan erat, energi roh di dalam tubuhnya yang ternoda oleh aura jahat melesat maju, menusuk ke arah Suzimo di udara. Mendesis. Tombak tulang di tangan Sue yang melingkar dalam busur melingkar yang aneh, menyerupai ular beludak. Itu membuat suara aneh ketika menembus kehampaan. Banyak pembudidaya diam-diam terkejut ketika mereka melihat teknik tombaknya. Terlepas dari kekuatan tusukan Sue Yang, teknik tombak itu saja sudah cukup untuk membuat takjub. Semua orang merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan hanya bisa mundur. Berdebur. Pada saat yang sama, Pei Chunyu bergerak. Secepat kilat, matanya bersinar dengan kilau berkilauan dan niat membunuh saat dia melompat ke depan dan menerkam ke arah punggung Suzimo. Rencana Pei Chunyu sangat jelas. Jika tombak Sue yang membunuh Suzimo, Sue yang akan berada dalam kondisi di mana dia pulih dari momentumnya dan pasti akan mengungkapkan celah. Pei Chunyu akan dapat memanfaatkan momen kelemahan itu untuk melukai Sue yang dengan parah. Di sisi lain, bahkan jika Sue yang tidak berhasil membunuh Suzimo, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Suzimo sambil mencuri tas penyimpanannya. Tidak peduli hasilnya, Pei Chunyu akan menjadi pemenang terbesar. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa dia melewatkan kemungkinan. Di medan perang, bayangan tombak ada di mana-mana bersama dengan aura jahat dan sulit untuk mengidentifikasi antara kenyataan dan ilusi. Suzimo berada di udara ketika tiba-tiba, sayap roh di belakang punggungnya menghilang. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Bagi mereka, satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan sayap rohnya dan langsung kabur. Meski begitu, dia mungkin tidak bisa lepas dari kejaran Pei Chunyu sepenuhnya.
Tapi sekarang setelah sayap roh Suzimo hilang dan dia jatuh bebas, itu berarti dia tidak punya cara untuk melarikan diri dan harus melawan Sue yang secara langsung. Meskipun itu hanya sedikit gerakan, suasana di medan perang berubah secara ajaib. Turun dari langit, Suzimo mencengkeram pedangnya seperti dewa yang tak kenal takut dan menekan Sue yang sepenuhnya dalam hal aura. Ketika mereka melihat itu, ekspresi kedua Sealer berubah. Tanpa menunggu mereka berpikir lebih jauh, Suzimo berteriak, arus berlawanan. Sebuah pedang besar turun dari langit. Guyuran, cahaya darah melebar dan suara gelombang laut melonjak. Khawatir, kedua Sealer berseru, kekuatan pedang. Salah, ekspresi lelaki tua berjubah emas itu dan dia bergumam, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu, teknik pedang itu mirip. Si menenangkan 5 sikap, pria tua kurus itu bergumam. Seketika, sepotong berita yang mereka dengar lebih dari 10 hari yang lalu melintas di benak semua pembudidaya. Hilangnya Laut Roh Gunung Sabre. Kultivator lain telah memperoleh warisan Kaisar Pedang setelah 1000 tahun. Jadi, itu dia. Tidak heran mengapa Suzimo menghilang untuk jangka waktu tertentu setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang dan mampu mencabut sekte racun dengan dominasi yang tak tertandingi setelah dia kembali. Semuanya masuk akal tiba-tiba. Keraguan semua orang hilang. Melawan counter current, teknik tombak Sue yang tampak sangat kasar dan lemah. Semua bayangan tombak menghilang seketika, mengungkapkan tombak yang sebenarnya. Dentang, Blood Quencher bertabrakan keras dengan tombak tulang dan miliaran busur petir melonjak di dalam sinar darah, menenggelamkan dan membersihkan aura jahat pada tombak tulang. Penekanan, itu adalah penindasan total dalam hal aura, teknik, garis keturunan, dan kekuatan. Sue yang berteriak kesakitan saat telapak tangannya terbelah dengan darah mengalir keluar. Seketika, tombak tulang terbang dari tangannya dan ditolak. Berubah menjadi seberkas cahaya dingin, itu menembus jauh ke dalam dinding di belakangnya dan ujung tombak bergetar tanpa henti. Retakan, retakan, retakan. Terhadap dampak tebasan yang mengerikan itu, jimat pelindung Sue yang hancur seketika saat dia pingsan, memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah setelah tebasan. Bab 423, Aku Benci Diancam. Pada kenyataannya, jika bukan karena jimat pelindungnya, Sue yang akan terbunuh oleh tebasan Suzimo. Bahkan kemudian, Sue yang terluka dan dikirim terbang setelah jimat pelindungnya hancur karena tebasan. Para pembudidaya di gua tempat tinggal terkejut ketika mereka melihat itu. Itu adalah hasil yang tidak diharapkan oleh mereka. Tidak ada yang membayangkan bahwa pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat tidak akan mampu menahan satu tebasan terhadap Suzimo. Meskipun sebagian karena Sue yang meremehkan lawannya, kekuatan yang ditampilkan Suzimo sekali lagi menyegarkan kesan semua orang tentang dirinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dialah yang mendapatkan warisan Kaisar Pedang? Selanjutnya, dia bahkan berhasil berkultivasi ke tingkat force. Pria tua kurus yang awalnya diam di samping melangkah setengah langkah ke depan dengan ekspresi yang berubah, ingin ikut campur. Tetapi tepat setelah itu, ketika dia melihat bayangan di belakang punggung Suzimo, dia merasa lega dan berdiri kembali. Pei Chunyu sekarang berada di belakang Suzimo. Mengingat kedekatan mereka, tidak ada kultivator yang bisa bertarung langsung melawan murid Istana Kaca dari ranah kultivasi yang sama tanpa dirugikan. Selanjutnya, Suzimo baru saja merilis counter current dan kekuatannya berada pada titik terlemahnya saat ini. Kekuatan force sangat merugikan penggarap pendirian yayasan dan Suzimo juga tidak dapat menggunakannya berulang kali. Oleh karena itu, kedua Sealer tahu bahwa Suzimo akan terluka parah atau mati karena waktu serangan yang tepat dari Pei Chunyu. Biarkan tubuh seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Mata Pei Chunyu berkilauan seperti kaca saat dia mengucapkan mantra. Dengan setiap kata, auranya akan berubah. Pada akhirnya, ada kilau misterius yang menutupi otot-ototnya, tanpa cacat seperti kaca, yang mengangkat auranya ke titik maksimum. Mati. Rambut hitam Pei Chunyu berkibar tanpa angin. Sesampainya di belakang Suzimo, dia berteriak sambil memutar tinjunya yang besar dan menghantam kepala Suzimo dengan kejam. Sarung tangan yang dia kenakan adalah senjata roh yang sempurna. 5 lampu roh bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menerangi seluruh tempat tinggal gua. Telapak tangan Pei Chunyu seperti matahari terik yang bersinar terang, menyerang Suzimo dengan niat membunuh yang ganas. Dengan tatapan gelap, Suzimo memelototi Sue yang dikirim terbang, tampak acuh tak acuh terhadap Pei Chunyu yang ada di belakangnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, suara tsunami yang menakutkan menyembur dari dalam tubuh Suzimo. Ditemani dengan suara guntur yang bergemuruh, itu membuat tulang punggung seseorang merinding. Pang!
Pang, pang. Tanpa berbalik, Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan tendonnya bergeser. Dia menebas tinju Pei Chunyu secara terbalik dengan sinar darah yang melonjak. Dentang. Pedang dan tinju bertabrakan menjadi raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan percikan api beterbangan. Memang, Suzimo tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya terus-menerus. Namun, setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan 7 lubangnya sekarang membentuk siklus surgawi utama dan dia cukup kuat hanya dengan kekuatan garis keturunan dan tubuhnya. Sambil mendengus datar, ekspresi Pei Chunyu berubah drastis saat dia mundur berulang kali. Kakinya menggali tanah dengan setiap langkah, menciptakan jejak kaki yang dalam. Keyakinan di mata Pei Chunyu secara bertahap digantikan oleh teror. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Suzimo akan memiliki energi yang tersisa untuk memaksanya mundur bahkan setelah menimbulkan luka parah pada Sue Yang. Meskipun dia tidak terluka dan telapak tangannya hanya sedikit gemetar karena rasa sakit yang samar, itu sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Ini berarti dia jelas bukan tandingan Suzimo jika mereka bertukar pukulan saat Suzimo berada dalam kondisi puncaknya. Dia tidak akan memiliki hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Sue yang saat ini. Pada saat itu, banyak pikiran melintas di benak Pei Chunyu. Tetapi pada saat itu, Suzimo memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh bentrok dengan Pei Chunyu untuk bangkit kembali, melaju lebih cepat dan menghilang dari tempatnya. Sosoknya melolong ke depan seperti kuda yang sedang berlari. Dia begitu cepat sehingga kehampaan berdengung dimanapun dia lewat. Dalam sekejap mata, Suzimo tiba di depan Sue Yang. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Bahkan kedua siler tidak berhasil bereaksi, apalagi penggarap yayasan yang sedang menonton. Setelah dia dikirim terbang oleh Suzimo, Sue yang ingin mundur dengan celah yang diciptakan oleh serangan Pei Chunyu, dia ingin mengkonsumsi eliksir sebelum bergandengan tangan dengan Pei Chunyu untuk membunuh Suzimo. Namun, pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika dia mendengar suara Suzimo dan Pei Chunyu berbenturan. Saat berikutnya, penglihatannya kabur dan Suzimo sudah mendekatinya. Itu terlalu cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue yang ngeri karena akalnya. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bukan tandingan Suzimo mengingat jarak ini, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka. Dia hanya mengatakan satu kata ketika telapak tangan besar Suzimo menutupi penglihatannya. Tanpa tombak tulang di sisinya, sudah terlambat bahkan jika dia memiliki senjata roh lain di tas penyimpanannya. Sue yang hanya bisa menopang lengannya secara naluriah untuk mencoba dan memblokir Suzimo sambil memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jepret. Suzimo tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menghancurkan lengan Sue yang segera setelah kontak. Tulang yang terakhir menonjol dari dagingnya dengan darah dan daging dalam pemandangan yang menakutkan. Ah! Sue yang berseru dengan tragis. Saat berikutnya, suara Sue yang berhenti tiba-tiba. Suzimo turun ke Sue yang dan mencengkeram tenggorokannya, mengangkat yang terakhir untuk bertahan di depannya. Astaga! 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 Pada saat yang sama, beberapa tombak tulang ditembak. Beberapa tombak tulang yang menembak berhenti di jalur mereka segera setelah melihat bahwa Sue yang ada di tangan Suzimo. Tidak jauh dari situ, lelaki tua kurus itu sudah menyerang dan ingin membunuh Suzimo dengan tombak tulangnya untuk menyelamatkan Sue Yang. Namun, dia masih agak terlambat. Pada saat itu, Sue yang berada di tangan Suzimo dan lelaki tua kurus itu tidak berani gegabah, waspada dengan konsekuensinya. Situasinya sekarang menemui jalan buntu. Sejak awal pertempuran, semua orang secara tidak sadar menahan napas dalam konsentrasi dan sudah lupa bernapas. Baru sekarang mereka menghela napas panjang. Cara semua orang memandang Suzimo berubah. Sue yang bukan pembudidaya biasa dari Sekte Bumi Jahat, tetapi pewaris iblis. Seorang pewaris iblis yang bermartabat dicengkeram oleh Suzimo di tenggorokan begitu saja, mata melotot dan lidah sedikit mencuat dengan ekspresi keunguan tanpa bisa mengatakan apa-apa. Lengan Sue yang menggantung tak bernyawa di samping dengan tulang remuk, jelas sudah lumpuh. Dengan lengannya yang lumpuh, Sue yang kemungkinan besar tidak akan berarti banyak di masa depan bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Suzimo, biarkan dia pergi dan kita bisa mengesampingkan perseteruan antara kamu dan Sekte Bumi Jahat untuk sementara. Aku juga bisa menyelamatkan hidupmu. Pria tua kurus itu berkata perlahan dengan ekspresi muram. Oh, mengangkat alisnya, Suzimo tertawa. Pria tua kurus itu melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Sebagai inti emas, saya pasti akan berpegang pada kata-kata saya. Petik 2. Dan jika aku tidak membiarkannya pergi. Nada bicara Suzimo acuh tak acuh saat dia bertanya dengan senyum palsu.
Nada bicara lelaki tua kurus itu dingin. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, kamu pasti akan mati hari ini. Apakah begitu? Menarik kembali senyumnya, Su Zimo menjawab dengan dingin, aku benci diancam oleh orang lain. Jepret. Terdengar suara renyah. Su Zimo meremukkan tenggorokan Sue Yang dan melemparkan mayat itu ke tanah dengan santai, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak penting. Bab 424, Air Mata Dimensi. Seketika, gua tempat tinggal menjadi begitu sunyi sehingga pin drop bisa terdengar. Banyak pembudidaya memandang mayat yang tergeletak di tanah seperti anjing mati dengan sangat tidak percaya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu terlalu kejam. Pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat dibantai begitu saja. Meskipun makhluk abadi dan iblis tidak dapat didamaikan sejak zaman kuno, bahkan Pei Chunyu tidak akan berani menunjukkan belas kasihan di hadapan Sealer. Sealer pasti akan bergerak jika pewaris iblis mati. Semua orang memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Sealer semuanya adalah orang tua yang telah mencapai akhir hidup mereka. Namun, bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak sebanding dengan kekuatan Sealer. Inti emas dan penggarap pendirian yayasan berada pada level yang sama sekali berbeda. Saat seseorang membentuk inti, takdir mereka tidak lagi menjadi milik surga dan rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 500 tahun. Dalam hal kekuatan, itu adalah penindasan total. Kemarahan inti emas bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Banyak pembudidaya mulai mundur perlahan, berusaha menjauh dari Su Zimo sejauh mungkin agar mereka tidak terlibat. Pei Chunyu dan lelaki tua berjubah emas dari Istana Kaca bertukar pandang ketika mereka melihat ini, keduanya bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Ini adalah situasi terbaik bagi mereka. Glass Palace hanya bisa duduk di luar dan menuai hasilnya nanti. Tidak peduli pihak mana yang menang, Glass Palace akan menjadi pemenang terbesar. Bagus. Sangat bagus. Ekspresi lelaki tua kurus dari Sekte Bumi Jahat menjadi gelap sepenuhnya saat dia memelototi Su Zimo dengan kebencian. Aura yang dia pancarkan menjadi semakin menakutkan dan membuat seseorang bergidik. Mempersempit pandangannya, Su Zimo memegang Blood Quencher dan berhadapan dengan lelaki tua kurus itu tanpa kehilangan aura. Dia telah bertarung dengan inti emas sebelumnya dan bahkan berhasil membunuhnya. Sebelumnya, Su Zimo mendapat bantuan roh malam, telapak tulang darah kanannya, berbagai faktor lingkungan dan eksternal. Begitulah cara dia berhasil membunuh inti emas yang berada di akhir masa hidupnya. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Su Zimo jelas bukan tandingan inti emas. Tapi sekarang, dia memiliki peluang untuk menang. Ini adalah medan perang kuno dan saat siapapun menggunakan kekuatan inti emas, robekan dimensional akan terjadi untuk menolak mereka. Dengan kata lain, jika Sealer ingin menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Selama Su Zimo bisa selamat dari serangan itu, para Sealer yang akan mati. Mati. Pria tua kurus itu mengangkat kakinya dan mendarat dengan ringan. Pada saat itu, bumi dan gunung bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan besar muncul di tanah dan memanjang terus-menerus, tiba di bawah kaki Su Zimo dalam sekejap. Astaga! Sepasang sayap roh muncul dan Su Zimo melayang ke langit sambil menyulap seni roh dengan tangannya. Dia menyentuh jari tengah dan ibu jarinya, menciptakan tanda segel yang memiliki kekuatan tak berujung. Segel penekan iblis. Retakan di tanah itu dalam dan gelap, menembakkan aura jahat seperti tinta. Bergemuruh, telapak tangan raksasa terbentuk dan meraih ke arah Su Zimo yang ada di udara. Aura jahat melonjak dan kabut hitam memenuhi udara, menyebabkan angin dan awan berubah. Telapak tangan hitam pekat itu menyerupai cakar hantu yang memanjang dari neraka dengan kekuatan untuk secara paksa menarik semua makhluk hidup ke dalam jurang. Bahkan para pembudidaya yang telah mundur jauh merasa kedinginan ketika mereka melihat telapak tangan itu, apalagi Su Zimo yang berdiri di epicentrum medan perang. Itulah kekuatan inti emas untuk bisa menekan semuanya. Ledakan. Pada saat yang sama, suara keras datang dari atas gua tempat tinggal. Sebuah telapak tangan emas raksasa turun dari langit, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Jejak di telapak tangan dapat terlihat dengan jelas dan memiliki aura suci yang tidak dapat diganggu oleh kejahatan, auranya sangat menakutkan seolah-olah ingin membersihkan semua iblis. Energi roh dalam dantian Su Zimo telah mencapai batasnya dan 6 meridian rohnya bergemuruh saat energi roh menyembur dengan liar. Alasan mengapa dia memilih untuk menggunakan Fin Suppression Seal adalah karena ia membawa aura suci yang dapat membersihkan kejahatan dan merupakan musuh alami melawan aura jahat. Meski begitu, Fin Suppression Seal saja tidak cukup untuk melawan seni roh yang dikeluarkan oleh Golden Core. Ledakan.
Kedua telapak tangan bertabrakan dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya dari dua warna berbeda, emas dan hitam, terjalin dan bertabrakan. Lingkaran kekuatan yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat tinggal gua bergetar di ambang kehancuran. Tepat di depan semua orang, telapak tangan emas berhenti sejenak sebelum menghilang. Adapun telapak tangan hitam yang diselimuti aura jahat, itu jelas melemah. Banyak pembudidaya tidak bisa tidak merasa terkejut ketika mereka melihat itu. Jika keduanya berada di alam kultivasi yang sama, kekuatan suci di dalam telapak tangan emas akan mampu menekan seni roh lelaki tua kurus itu. Dentang, dentang. Setelah kedua telapak tangan bertabrakan, suara tajam pedang bersenandung terdengar. 18 pedang terbang kelas tertinggi melayang di depan Suzimo, bersinar terang dengan cahaya roh. Mereka terjalin di udara, meninggalkan goresan bekas luka pedang. Mereka mengembun menjadi formasi pedang tajam yang memancarkan ki pedang tanpa akhir. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Pergi. Dis berbentuk pedang besar terbentuk dan menyerang telapak tangan hitam raksasa itu, berdengung dan gemetar. Telapak tangan hitam terbuka, seolah ingin menghapus langit, dan meraih formasi pedang cahaya lilin secara langsung. Puff, puff, puff. Awalnya, piringan berbentuk pedang masih berputar terus-menerus. Namun, itu berhenti setelah dipegang oleh telapak tangan hitam dan mengeluarkan suara sedih. Ledakan. Formasi pedang tersebar dan 18 pedang terbang tersebar di mana-mana. Aura jahat yang mengelilingi telapak tangan hitam semakin memudar. Meskipun formasi pedang cahaya lilin telah menghilang, kekuatannya sangat menakutkan sehingga membuat telapak tangan hitam berlubang. Segel penindasan Fin dan formasi pedang cahaya lilin menghabiskan sejumlah besar energi roh dan itu juga merupakan kartu truf Suzimo. Bahkan setelah dua kartu truf Suzimo, kekuatan yang tersisa dari seni roh Sealer masih cukup menakutkan untuk menghancurkan semua orang. Astaga, telapak tangan hitam turun dan menyelimuti Suzimo sebelum menutup cengkeramannya dengan erat. Sosok Suzimo dipegang di tengah telapak tangan hitam dan dia langsung diliputi oleh aura jahat yang menyebar. Sudah berakhir. Meskipun diblokir oleh Fin Suppression Cell dan formasi pedang cahaya lilin, bagaimanapun juga ini masih merupakan kekuatan inti emas. Bahkan jika fisik Suzimo dapat menahan cengkeraman telapak tangan hitam, dia akan terbunuh saat aura jahat dari inti emas meresap ke dalam tubuhnya dan merusaknya. Di sisi lain, air mata muncul di kehampaan di belakang lelaki tua kurus itu. Itu mengeluarkan aura yang menakutkan dan segera menyeretnya ke dalam. Air mata dimensi. Aturan medan perang kuno tidak dapat dilanggar pada akhirnya. Pria tua kurus itu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang untuk kedua kalinya. Sebelum robekan dimensional itu tertutup, tubuh lelaki tua kurus itu sudah terkoyak-koyak dengan darah yang memuntahkan dan menyembur kemana-mana, tidak meninggalkan apapun. Sesaat kemudian, sobekan dimensional perlahan menutup. Banyak orang memiliki ekspresi rumit setelah melihat ini. Jika dia tidak menjadi sasaran seorang Sealer, seorang kultivator seperti dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan para elit muda dari berbagai faksi besar. Dia memintanya dengan begitu sombong dan kurang ajar. Memang benar dia jenius yang langka untuk bisa mendapatkan warisan Kaisar Pedang. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu dikasihani. Seorang jenius yang jatuh bukanlah seorang jenius dan pada akhirnya pasti akan dilupakan oleh orang lain. Itu adalah kematian yang cukup terhormat baginya untuk menukar hidupnya dengan Sealer. Beberapa tampak menyesal, beberapa dengan bangga sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bab 425, Jenius yang tak tertandingi. Pei Chunyu memiliki senyum di wajahnya dan sudah siap untuk bergerak, dia akan mengambil tas penyimpanan Suzimo saat telapak tangan hitam itu menghilang. Tapi saat itu, suara gemuruh tsunami melonjak keluar dari telapak tangan hitam yang ada di udara, menderu dengan aura yang menakutkan. Retakan, 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 retakan tipis muncul di permukaan telapak tangan hitam, tumbuh lebih besar dan lebih jelas. Astaga, melalui aura jahat yang gelap gulita, cahaya merah darah yang berkedip-kedip dengan kilat meledak dari dalam. Itu menarik perhatian dan membelah telapak tangan hitam menjadi dua saat sesosok melompat keluar. Set, semua orang bergidik dan bola mata mereka mengerut karena tidak percaya ketika mereka melihat sosok itu. Bagaimana mungkin? Pei Chunyu kehilangan ketenangannya dan berseru. Bukan orang lain, tapi Suzimo yang semua orang mengira sudah mati. Jubah hijaunya benar-benar terkorosi oleh aura jahat. Dia tampak menyedihkan, terhuyung-huyung dalam langkahnya. Namun, matanya cerah dan jernih seperti biasa dan ada niat bertarung yang muncul di tatapannya. Memancarkan aura arogan, dia memiliki dominasi yang memandang rendah semua orang.
Dia masih hidup. Melawan kekuatan penuh seorang sealer dan kekuatan penekan dari inti emas, Su Zimo berhasil bertahan. Ini berarti sealer telah mati sia-sia. Faksi Sekte Bumi Jahat di medan perang kuno hampir hancur total. Kenyataannya, Su Zimo telah memberikan segalanya untuk dapat menahan serangan dari sealer itu. Terlepas dari Fin Suppression Seal dan formasi pedang cahaya lilin, saat dia ditelan oleh telapak tangan hitam, Su Zimo bahkan mengedarkan garis keturunannya dan menyalurkan kekuatannya ke puncaknya, melepaskan counter current. Meskipun tebasan itu berhasil membelah telapak tangan hitam menjadi dua, memungkinkan dia untuk melarikan diri, dia masih terluka. Selanjutnya, aura jahat inti emas dari lelaki tua kurus itu telah melonjak ke tubuhnya dengan liar. Biasanya, aura jahat dari inti emas sudah cukup untuk menghancurkan hati dan meridian dari penggarap pendirian yayasan, membunuhnya langsung. Sayangnya, garis keturunan Su Zimo mengandung kekuatan petir yang ganas yang merupakan musuh kekuatan seperti aura jahat. Lebih jauh lagi, meskipun Su Zimo memiliki keraguan dan tidak berani melepaskan ki iblisnya untuk menyembunyikan kultivasi iblisnya. Tidak dapat disangkal bahwa tubuhnya memiliki sejumlah besar ki iblis. Meskipun dia tidak bisa melepaskannya, serangan balik yang kuat dipicu oleh ki iblis pada invasi aura jahat. Selain itu, tubuh Su Zimo telah menerima nutrisi dari energi esensi ras naga dan fisiknya saat ini sangat kuat. Saat memasuki tubuhnya, aura jahat inti emas tersapu oleh kekuatan guntur dan ki darah serta energi esensi ras naga, itu menghilang sebelum bahkan bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Su Zimo memuntahkan seteguk darah dan wajahnya memucat. Sementara dia berhasil bertahan hidup, dia juga tidak merasa baik. Tubuhnya baru saja menerima benturan keras dan dia menderita luka dalam dengan organ-organ dalamnya terguncang. Dia akan dikutuk jika kedua sealer itu bergabung. Sangat disayangkan bahwa Glass Palace Sealer tidak melihat kebutuhan atau alasan untuk mengorbankan dirinya dan dengan demikian tidak menyerang Su Zimo. Mencengkeram Blood Quencher dengan erat, Su Zimo sedikit terengah-engah. Pei Chunyu menyipitkan matanya dan menunggu kesempatan. Masih ada beberapa pembudidaya Sekte Bumi Jahat yang tersisa di gua tempat tinggal. Bergeser perlahan, mereka bergerak mengelilingi Su Zimo dengan tatapan penuh kebencian. Su Zimo memejamkan matanya untuk mengatur napasnya, seolah-olah dia tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada yang tahu bahwa luka Su Zimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tidak hanya fisik Su Zimo yang kuat, kemampuan regenerasinya bahkan lebih menakutkan. Su Zimo, kamu bahkan tidak punya energi untuk menyerang lagi. Fufu, jika aku jadi kamu dan aku berhasil bertahan melawan Sealer, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Namun, hanya ada satu alasan mengapa kamu masih di sini, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri lagi. Pei Chunyu waspada dan tidak berani menyerang secara langsung, hanya menguji air dengan ketenangan dan senyum palsu di wajahnya. Su Zimo tanpa ekspresi dan bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sepertinya aku benar. Pei Chunyu menarik kembali senyumnya dan berteriak dengan dingin, bunuh dia. Saat dia mengatakan itu, istana kaca di sekitarnya dan para pembudidaya Sekte Bumi Jahat yang tersisa meraung dan menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, tempat tinggal gua menyala. Tiba-tiba, dua sinar cahaya surgawi berkedip dalam kehampaan dan bahkan lebih menyilaukan daripada lampu roh pada berbagai senjata roh. Itu adalah mata Su Zimo. Mereka berkilau dan tajam seperti pisau. Berdebur, Su Zimo menghilang dari tempatnya dan cahaya pedang menyala, menyapu dengan lembut ke leher seorang kultivator, menyebabkan darah memuntahkan. Seorang kultivator meninggal di tempat. Segera setelah itu, dia menebas secara terbalik dan memukul Bracer dari kultivator istana kaca lainnya. Jepret. Bahkan dengan gelang itu, lengan orang itu tidak bisa diselamatkan. Melawan kekuatan besar, orang itu dikirim terbang dan terbanting keras ke dinding gua tempat tinggal, meluncur perlahan saat matanya redup. Menerobos ke kiri dan ke kanan, Su Zimo menyalurkan garis keturunannya dan mengerahkan si Calming, tidak ada yang bisa menghentikan amukannya. Pei Chunyu. Menembus semua rintangan, Su Zimo tiba di hadapan Pei Chunyu dan tertawa terbahak-bahak. Alasan mengapa saya tinggal di sini bukan karena saya tidak punya kekuatan lagi untuk lari. Itu karena, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Astaga, Blood Quencher turun dari atas dengan cara yang menakutkan. Meskipun Su Zimo tidak bisa lagi mengerahkan force mengingat kondisinya saat ini, kekuatan fisik dan garis keturunannya sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Dentang, Blood Quencher bertabrakan dengan tinju Pei Chunyu. Untuk tebasan itu, Su Zimo mengerahkan 5 posisi Vortex of the Sea Calming. Meskipun terlihat biasa, ada kekuatan liuk spiral dalam teknik pedang. Ah!
Pei Chunyu mundur terus-menerus sambil berteriak kesakitan, lapisan keringat muncul di dahinya seketika. Bahkan dengan perlindungan sarung tangannya yang sempurna, kekuatan liukan spiral ditransmisikan ke lengan Pei Chunyu dan lengan bajunya meledak. Puff, puff, puff. Tepat di depan semua orang, otot-otot di lengan Pei Chunyu terkoyak dan mengeluarkan darah. Itu hanya robekan otot-ototnya. Jika Suzimo dalam kondisi puncaknya, tebasan itu bisa menghancurkan tulang di kedua lengan Pei Chunyu sepenuhnya. Ayo pergi. Saat itu, lelaki tua berjubah emas itu maju selangkah dan menyentakkan Pei Chunyu ke belakang, berteriak sambil melemparkan yang terakhir ke pintu masuk gua tempat tinggal. Bahkan Sealer memiliki niat untuk mundur. Anak itu terlalu kuat, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dengan kekayaan yang menantang surga, dia berhasil mendapatkan warisan Kaisar Pedang dan telah mengumpulkan kekuatan. Tidak ada yang cocok dengannya selain paragon paling luar biasa dari daratan Tianhuang. Petik 2. Kita akan meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Tepat setelah itu, kita akan bersembunyi di sudut medan perang kuno dan berkultivasi sampai batas waktu habis sebelum pergi. Seorang jenius seperti itu pasti akan menimbulkan kecemburuan di surga dan dia pasti akan menghadapi bencana besar di mana dia bisa mati dengan mudah. Tidak perlu bagimu untuk melawannya secara langsung. Pria tua berjubah emas itu mengikuti di belakang Pei Chunyu dan menginstruksikan saat mereka berlari menuju pintu keluar. Dia tidak ingin menggunakan kekuatannya sebagai inti emas sampai saat-saat terakhir. Selanjutnya, dia pasti akan mati jika dia melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Namun, tidak ada jaminan bahwa Su Zimo akan mati. Mencoba melarikan diri. Mencibir, Su Zimo mengambil Blood Quencher dan mengerahkan Divine Steed Fleeting, mengejar mereka berdua. Bab 426, Melawan Sealer. Pei Chunyu menelan beberapa ramuan untuk menekan luka tubuhnya untuk saat ini. Sekarang, dia tidak lagi tersenyum saat dia melaju dengan ekspresi panik, tidak berani untuk beristirahat sama sekali. Dia benar-benar terguncang setelah pertarungan itu. Pada saat itu, satu-satunya pikiran di benak Pei Chunyu adalah Sue Yang dan kematian lelaki tua kurus itu, menyebabkan anggota tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah orang yang kejam yang tidak memiliki rasa takut. Kamu tidak boleh jatuh ke tangannya. Pei Chunyu menggertakkan giginya dan berteriak dalam hati. Kerumunan itu tercengang. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan membayangkan penggarap pendirian yayasan mengejar penerus Istana Kaca dan Sealer di medan perang kuno. Pria itu benar-benar berani. The Sealer hanya tidak ingin menukar nyawa saat ini. Jika dia benar-benar terpojok dan membalas, dia bisa langsung membunuh Suzimo. Itu belum pasti. Sealer of Malevolent Earth Sect mati sia-sia sebelumnya. Petik 2. Banyak pembudidaya berdiskusi ketika mereka mulai berjuang untuk ramuan kelas 2 dari Elixir Pulsec sebelum berlari keluar dari gua tempat tinggal, mereka semua ingin menyaksikan hasilnya. Di depan Elixir Refinement Hall, mata Su Xiaoning masih tertutup saat dia menerima warisan Sekte Elixir Pool. Durasi warisan yang panjang menyiratkan bahwa ada banyak hal yang ditinggalkan oleh Elixir Pulsec. Itu bermanfaat baik itu untuk Su Xiaoning atau Elixir yang Sek. Ratusan murid Sekte Elixir yang melindungi Xiaoning di tengah seperti bintang yang mengelilingi bulan, lapis demi lapis. Mereka begitu ketat sehingga angin pun tidak bisa masuk karena mereka takut proses pewarisan akan terganggu. Tang Yu mulai mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah kedalaman reruntuhan dari waktu ke waktu dengan ekspresi khawatir. Sambil tersenyum lembut, Paman Liang bertanya, "Kamu khawatir tentang Tuan Muda Su, kan? Aku berdoa sekarang agar tidak ada meridian unlocking elixir yang sempurna di Elixir Pulsec." Sambil mendesah, Tang Yu melanjutkan, mengingat kepribadiannya, karena dia mengatakan bahwa dia pasti harus mendapatkan meridian unlocking elixir yang sempurna, dia pasti akan berjuang untuk mendapatkannya. Melawan penerus Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Jangan khawatir. Paman Liang merenung dan berkata, sekarang setelah kupikir-pikir, teknik pedang anak laki-laki itu seharusnya 5 kuda-kuda penenang laut. Dengan kata lain, rumor itu nyata dan dia benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Pedang. Meskipun Tang Yu telah menebaknya dengan samar sebelumnya, dia masih terkejut ketika mendengar Paman Liang mengatakannya. Laut Roh Gunung Sabre terbentuk dari zaman kuno dan banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di dalamnya sepanjang sejarah. Sekarang, seorang kultivator yang tidak dikenal berhasil mendapatkannya. Selanjutnya, orang itu bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaan Laut Roh Gunung Sabre sebelumnya. Semuanya tampak sangat tidak masuk akal, namun, ada misteri yang tak terlukiskan di dalamnya, seolah-olah semuanya telah ditentukan sebelumnya. Paman Liang melanjutkan, mengingat kekuatan tempur pemuda itu saat ini,
dia pasti bisa bertahan melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkannya, dia akan bisa lolos tanpa cedera. Anda tidak perlu khawatir. Iya, Tang Yu mengangguk dan kekhawatirannya berkurang. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara bisa terdengar dan itu sangat cepat. Napas orang itu berat, jelas kelelahan. Semua orang dari Sekte Eliksir yang melihat ke atas dan ketika mereka melihat wajah orang itu, mereka tercengang dan tercengang. Pei Chunyu dari Istana Kaca. Dia tampak benar-benar celaka dan lengannya penuh dengan darah, dagingnya masih robek dan berdarah. Dengan ekspresi pucat, matanya sekarang merah, tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Dia melirik ke sisi Sekte Eliksir yang tanpa berhenti dan terus berlari menuju lembah kabut di luar. Tak lama, dia menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan Tang Yu yang sangat cerdas tercengang saat ini, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, apalagi orang lain. Bagaimana bisa? Bukankah Istana Kaca menuju ke kedalaman reruntuhan untuk mencari eliksir pembuka meridian yang sempurna? Mengapa Pei Chunyu satu-satunya yang tersisa, bagaimana dengan Silernya? Dengan kata lain, faksi mana yang berhasil memaksa Istana Kaca menjadi seperti itu? Mata Paman Liang berkedip saat dia berspekulasi. Kemunculan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna pasti telah menyebabkan Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat terlibat dalam pertarungan besar, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Para Sealer pasti telah bertarung satu sama lain dengan keduanya mati. Setelah kalah dari Sue Yang, Pei Chunyu tidak punya pilihan lain selain melarikan diri sekarang juga. Para pembudidaya Sekte Elixir yang mengangguk diam-diam. Tang Yu mengerutkan kening. Meskipun dugaan Paman Liang terdengar logis, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Pei Chunyu melarikan diri, ekspresinya ngeri, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut. Apakah Sue yang memiliki kekuatan seperti itu? Atau, mungkinkah sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi di kedalaman reruntuhan? Saat itu, suara bentrokan bergema dari udara di kejauhan. Itu adalah ledakan yang keras dan pertempuran itu jelas telah mencapainya. Semua orang dari Sekte Eliksir yang melihat ke atas dan ekspresi mereka membeku dengan mulut ternganga. Di kejauhan, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya roh bersinar terang dan sinar darah memenuhi langit. Bang, bang, bang. Setiap kali mereka berdua bentrok, fluktuasi energi yang sangat menakutkan akan keluar, menyebabkan semua orang bergidik. Salah satunya adalah pria tua berjubah emas, Sealer Istana Kaca. Orang lain mengenakan jubah hijau dan memegang pedang berwarna darah. Tidak lain adalah Suzimo yang telah memasuki kedalaman reruntuhan. Ini, Paman Liang benar-benar tercengang. Tang Yu membuka mulutnya sedikit dan melihat sosok berjubah hijau di kejauhan tanpa berkedip. Semua kebingungan di hatinya tampaknya telah teratasi. Orang yang ditakuti Pei Chunyu bukanlah Sue Yang, tapi Suzimo. Situasi di medan perang sangat tegang. Meskipun Sealer, lelaki tua berjubah emas, tidak melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, semua serangannya sangat kuat, membawa kekuatan 8 Meridian Foundation Establishment Cultivator. Di sisi lain, Suzimo bahkan lebih ganas, mengiris tajam dengan tatapan tajam. Dengan beratnya Blood Quencher serta si Calming, Suzimo tidak dirugikan melawan lelaki tua berjubah emas itu. Seiring waktu berlalu, darah Suzimo melonjak dan suara tsunami tak henti-hentinya, terbukti semakin intensif saat pertempuran berkecamuk. Adapun lelaki tua berjubah emas itu, dia tidak lagi gesit seperti sebelumnya dan ki darah yang dia hasilkan berangsur-angsur memudar. Pertempuran ini telah membuatnya sangat lelah. Hanya dalam beberapa lusin napas, kulit lelaki tua berjubah emas itu telah kehilangan kilaunya, layu dengan kerutan yang muncul. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, Sealer Istana Kaca sudah di akhir hidupnya dan staminanya lemah bersama dengan ki darahnya. Dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Dia tidak akan. Paman Liang berkata dengan ekspresi muram, orang yang seharusnya khawatir sekarang adalah Suzimo. Kekuatan seorang Sealer terletak pada gerakan membunuhnya dengan kekuatan inti emas. Jika Suzimo berhenti sekarang, dia mungkin bisa bertahan. Jika dia memaksa Sealer sampai titik tidak bisa kembali, dia pasti akan mati. Tidak ada yang berani ikut campur mengingat situasinya. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan Sealer akan mengabaikan nyawanya dan melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Bab 427, Membunuh dengan Umpan. Suzimo basah kuyup oleh keringat dan uap yang keluar dari tubuhnya seperti asap, kekuatan garis keturunannya disalurkan sampai batas kemampuannya. Pertempuran semakin intens. Ini juga berarti bahwa hasil dari pertempuran ini akan segera diputuskan. Sejak mereka memasuki lembah kabut, Suzimo telah berjuang sepanjang waktu. Sebelumnya,
Dia membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menjatuhkan Sealer tanpa istirahat sekalipun. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka, Suzimo sudah mendorong tubuhnya hingga batasnya untuk bisa melawan Sealer sampai sekarang. Ini juga karena dia telah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, Void Thunder Manual dan melahap esensi telur naga. Tubuh biasa akan hancur sekarang. Di mata lelaki tua berjubah emas, stamina, fisik, dan tubuh Suzimo telah melampaui binatang buas berdarah murni. Tentu saja, meskipun tubuh Suzimo berada pada batasnya, pria tua berjubah emas itu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Semua orang tahu bahwa dia semakin tua secara signifikan dengan setiap napas dengan cara yang tidak dapat diubah. Setiap kali lelaki tua berjubah emas itu menyerang, dia menggunakan sisa umurnya. Suzimo menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, perubahan luar biasa terjadi dalam teknik pedangnya. Sebelumnya, itu keras dan ganas. Dalam sekejap mata, itu selembut riak di permukaan air, menyebar terus-menerus. Posisi Ripple dari si Calming Manual. Counter Current mewakili ketangguhan sementara Ripple mewakili kelembutan. Kelembutan berbeda dari kelemahan di mana yang terakhir disebut tidak berdaya. Kelembutan air bisa menggiling tepi batu. Kelembutan air bisa menembus batu. Kelembutan air bisa menelan segalanya. Kelembutan melawan kekerasan. Ketika Suzimo menggunakan Ripple, dia tidak melawan pria tua berjubah emas itu secara langsung. Sebaliknya, semuanya adalah tap and go. Pedang itu mengubah sudut dengan cepat dan serangkaian riak terbentuk setiap kali dipukul. Setiap serangan tunggal terlihat lemah dan tidak berdaya, tetapi mereka berakibat fatal. Perubahan mendadak itu membuat pria tua berjubah emas itu lengah. Di saat kecerobohan, 2 luka muncul di lengannya dan darah menyembur keluar saat dia mundur terus-menerus. Hanya itu untuk Sealers. Suzimo tersenyum. Terhadap ejekan Suzimo, lelaki tua berjubah emas itu menjadi tenang dengan cepat dan matanya mendung dan tanpa ekspresi, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Dia sedang mencari peluang. Dia menginginkan kesempatan sempurna untuk melepaskan kekuatannya sebagai inti emas dan membunuh Suzimo sebagai ganti nyawanya. Saat ini, pria tua berjubah emas itu tanpa ekspresi. Namun, hatinya memiliki gelombang kesedihan dan dia hanya bisa menghela nafas secara internal. Pada akhirnya, dia telah mencapai langkah yang tak terhindarkan ini. Sebagian alasan mengapa dia tidak segera melepaskan kekuatannya sebagai inti emas adalah untuk menahan Suzimo, memberi Pei Chunyu cukup waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, di lubuk hatinya, dia masih takut mati. Dia berbeda dari lelaki tua kurus sebelumnya. Jika lelaki tua kurus itu kembali ke Sekte Bumi Jahat hidup-hidup dengan pewaris iblis yang mati, dia akan menerima hukuman yang sangat kejam yang lebih buruk daripada kematian. Itulah mengapa lelaki tua kurus itu bisa melepaskan kekuatannya sebagai inti emas dengan mudah karena dia tidak memiliki beban psikologis. Saat pewaris iblis itu mati, dia juga sudah mati. Namun, untuk Istana Kaca, Pei Chunyu masih hidup. Pria tua berjubah emas itu masih menyimpan harapan bahwa dia akan mampu memaksa Suzimo kembali tanpa melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Namun, sangat disayangkan bahwa harapannya akan hancur tanpa ampun. Tatapan Suzimo sungguh-sungguh. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran lelaki tua berjubah emas itu, dia berbicara lagi tanpa henti dalam serangannya, sebenarnya, kamu punya kesempatan untuk membunuhku. Pria tua berjubah emas itu tidak bergerak dan terus bertahan melawan riak darah Kuencer tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Suzimo sedang menyerang kondisi mentalnya. Dalam pertarungan, para ahli top sering memprovokasi lawan mereka untuk mengungkapkan celah untuk merebut keuntungan. Tersenyum lembut, Suzimo melanjutkan, satu-satunya kesempatanmu adalah bekerja sama dengan Sealer of Malevolent Earthsect. Jika 2 Sealer melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas dan melawanku dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar aku akan mati. Sayang sekali. Mata lelaki tua berjubah emas itu berkedip dan riak yang tak terlihat muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa Suzimo menyerangnya secara mental sehingga dia akan mengungkapkan celah, lelaki tua berjubah emas itu merasakan rasa frustrasi dan kemarahan yang kuat. Kata-kata itu menyentuh akord di hatinya. Ekspresi gembira melintas di mata Suzimo. Sayang sekali kamu terlalu takut mati. Bahkan sekarang, Anda menyimpan harapan untuk bertahan hidup. Tapi sebenarnya, kamu tahu di dalam hatimu bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Anda, ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah dan hendak mengatakan sesuatu ketika tangannya melambat, memperlihatkan celah besar. Mata Suzimo berbinar saat dia melangkah maju, menebas secara terbalik ke arah tenggorokan lelaki tua berjubah emas itu dengan niat membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba, aura menakutkan meledak dari pria tua berjubah emas itu.
Su Zimo, kamu telah ditipu. Mengabaikan pedang yang masuk, lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, menelan Su Zimo dengan telapak tangan raksasa. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawamu bersamaku. Tidak baik. Jantung Paman Liang berdetak kencang dan dia menjadi pucat karena ketakutan saat melihat itu. Orang lain mungkin tidak membaca situasinya dengan jelas, tetapi dia memahaminya dengan baik mengingat pengalamannya. Pada awalnya, Su Zimo melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan lelaki tua berjubah emas itu dan mulai menyerang yang terakhir secara mental untuk memecahkan kebuntuan. Awalnya, lelaki tua berjubah emas itu bergeming. Namun, setelah beberapa kalimat, lelaki tua berjubah emas itu marah dan mengungkapkan celah. Secara alami tidak mungkin Su Zimo akan membiarkan kesempatan itu pergi saat dia mengambil keuntungan dari situasi dan menyerang ke depan. Namun pada kenyataannya, pembukaan itu diungkapkan oleh lelaki tua berjubah emas itu dengan sengaja. Itulah alasan mengapa dia mengatakan bahwa Su Zimo ditipu. Orang tua berjubah emas sedang menunggu Su Zimo untuk bergegas maju tanpa ruang untuk mundur sebelum membunuh yang terakhir dengan melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Hai, Paman Liang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia masih terlalu tidak berpengalaman. Sebelum dia bisa menyelesaikan desahannya, tawa lembut datang dari medan perang. Fufu, yang tertipu, adalah kamu. Itu adalah tawa Su Zimo. Meskipun dia awalnya berada di medan perang, pada saat hukumannya selesai, Su Zimo sudah lari jauh dari tempatnya berada. Ledakan, telapak tangan pria tua berjubah emas itu menghantam tanah, menciptakan jejak telapak tangan yang jelas. Dia ketinggalan. Apa yang terjadi mengejutkan semua pembudidaya sekali lagi. Berdiri dari jauh, Su Zimo menatap lelaki tua berjubah emas itu dengan tatapan mengejek dan senyum palsu. Pada saat itu, pria tua berjubah emas itu menua secara signifikan. Retakan dimensi raksasa telah muncul di belakangnya, melahapnya tanpa ampun seperti iblis dari neraka, meninggalkannya tanpa mayat. Setelah merenung sebentar, Paman Liang menyadari. Awalnya, dia mengira Su Zimo tertipu oleh pembukaan yang disengaja oleh pria tua berjubah emas itu. Namun, kenyataannya adalah, Su Zimo juga telah membaca niat pria tua berjubah emas itu dan berpura-pura menyerang ke depan sebelum melarikan diri jauh setelah yang terakhir melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Itu adalah pertempuran perang psikologis yang tidak berdarah. Satu kesalahan dan dia akan kehilangan segalanya dan mati di tempat. Kedua belah pihak bersekongkol dan bertarung beberapa kali tetapi pada akhirnya, Su Zimo keluar di atas dan memancing Sealer sampai mati.